Anda cuma 3 minggu di sini, dan itu sebenarnya masih sangat kurang ya, karena yang Anda hadapi ke depan adalah suatu masalah kesehatan yang sudah ditetapkan WHO maupun Riskesdas kita merupakan pembunuh nomor 1. Ya, jadi kematian akibat kardiovaskuler itu menurut WHO adalah pembunuh nomor 1, dan kematian akibat kardiovaskuler juga pembunuh nomor 1 di Indonesia. Nah, kalau cuma dipahami dalam 3 minggu, artinya Anda butuh strategi khusus untuk memahami keseluruhan permasalahannya dan bagaimana untuk overcome. Jadi di sini saya akan memberi penjelasan kepada Anda bagaimana cara untuk memahami fisiologi dan patofisiologi kardiovaskuler, terutama untuk dua permasalahan atau keluhan utama di dalam bidang kardiologi, yaitu dyspnea maupun chest pain ya, atau heart failure, dan juga PJK angina. Jadi sebagai pendahuluan ya, kalau Anda belajar jantung itu Anda harus mengetahui anatomi sistem kardiovaskuler secara baik dan benar ya. Jadi Anda cukup menghafalkan anatomi sistem kardiovaskuler, memahami ya, bukan menghafalkan, yang memahami sistem kardiovaskuler, bahwa jantung itu tersusun atas, sistem kardiovaskuler itu tersusun atas 3 komponen, yaitu jantung sebagai pipanya, ya. Kemudian sistem arteri dan sistem vena itu sebagai, jantung sebagai pompanya, sistem arteri dan sistem vena itu sebagai pipanya, dan darah itu sebagai passengers-nya. Ya, 3P, pump, pipe, sama passengers. Ya. Selain memahami sistem kardiovaskuler, misalkan dari sistem sirkulasi vena masuk ke atrium kanan, ventrikel kanan ke vena pulmonalis, arteri pulmonalis ke sirkulasi pulmonal, kemudian darah akan diperkaya oleh oksigen, kemudian masuk ke vena pulmonalis, masuk ke atrium kiri dan ventrikel kiri, kemudian diserahkan ke seluruh tubuh melalui aorta untuk melakukan difusi oksigen, ya, memperbaiki metabolisme di tubuh di jaringan. Selain mengetahui basic anatomi dan fisiologi itu, kita juga harus bisa berpikir secara mekanis. Ini mungkin yang senior sudah pernah mendengar analogi saya ya, bahwa kalau misalkan seorang petani, seorang tukang pompa saja tahu bagaimana cara berpikir mekanis, apalagi Anda seorang dokter, ya, yang harus mengetahui secara baik dan benar sistem kardiovaskuler. Jadi sama dengan analogi pompa yang digunakan oleh petani ini, misalkan di situ ada pompa, misalkan di situ ada sistem pipa, di situ ada sistem pengairan, ya. Bagaimana caranya Anda bisa mengairi lahan yang luas ya, dengan pompa yang mungkin seadanya. Kalau pompanya bagus sih oke-oke aja, mungkin bisa dengan mudah ya. Tapi kalau pompa itu bermasalah, ada masalah di pompa, pompanya sudah tua seperti ini, pipanya sudah sambung-sambungan seperti ini, artinya bagaimana caranya Anda bisa mengairi sawah supaya hasil panennya optimal, kan gitu. Misalkan pompa di sini jelek, sistem pipanya jelek, bagaimana nih caranya Pak Petani bisa mengairi sawah yang ada di ujung-ujung sana dengan kondisi yang seadanya. Nah, begitu juga dengan jantung. Misalkan jantungnya sudah pernah mengalami infark, sudah terjadi gagal jantung, bagaimana caranya kita mencukupi kebutuhan perfusi perifer dari ujung rambut, ujung kepala, sampai ujung kaki. Ya, terutama otak dan ginjal. Itu organ-organ yang paling penting untuk mendapatkan perfusi. Mungkin kalau otak dan ginjal aja bisa lebih dekat dari jantung ya, tapi bagaimana dengan ujung jari tangan, ujung jari kaki? Nah, itu kan lebih jauh dari jantung. Nah, bagaimana cara kita memperbaiki perfusinya di saat kondisi jantungnya sedang bermasalah atau sedang tidak baik? Mungkin kalau kita sebagai seorang petani atau kita berpikiran secara engineer, berpikiran secara teknis, berpikiran secara tukang pompa ya,
Dengan adanya kondisi yang seperti ini, maka yang akan kita lakukan adalah satu, kita akan meningkatkan suplai air, suplai passengers-nya. Dengan cara apa? Misalkan kalau di perumahan-perumahan tower airnya dibikin tinggi atau tower airnya dibikin besar, sehingga suplai airnya akan lebih meningkat dibandingkan dengan tower air yang kecil, kan begitu. Begitu juga dengan sistem pertanian ini, sistem irigasi. Mungkin airnya kita ambil dari embung, di mana volumenya lebih besar dibandingkan kita ambil dari sistem saluran irigasi yang biasa. Artinya, dengan semakin banyaknya suplai air yang ada, maka yang terjadi adalah jantung ini walaupun bermasalah, pompa ini walaupun bermasalah, kita masih memiliki tekanan hidrostatis tambahan sebagai support tambahan untuk bisa memperbaiki sirkulasi di persawahan atau di dalam tubuh kita. Ya. Begitu juga dengan misalkan apabila pompanya bermasalah, ya pompanya aja kita oprek, kita perbaiki. Bisa mungkin dinamonya spoolnya kita tambah, bisa mungkin dayanya kita tambah, kan gitu. Bisa mungkin dikorok lagi, ya olinya ditambah, bensinnya ditambah, kita perbaiki gimana caranya pompanya jadi lebih baik. Walaupun hal itu tidak menjamin sirkulasi atau suplai perfusi air ke sawah bagian ujung atau suplai perfusi jantung ya ke organ itu akan tambah baik ya. Yang ada malah nanti pompanya atau jantungnya semakin lama semakin rusak kalau Anda oprek-oprek. Ya itu cara yang kedua. Kemudian cara yang ketiga apa? Cara yang ketiga adalah pipanya akan saya bikin diameternya lebih kecil. Kan gitu. Dengan pipa diameter lebih kecil, otomatis penampang lintang dari pipa lebih kecil, kita akan mendapatkan pressure yang lebih tinggi. Misalkan kayak Anda nyiramin tanaman, selangnya airnya tidak terlalu kencang, Anda pencet ujungnya, pasti akan mendapatkan semburan air yang lebih tinggi sehingga semprotannya akan lebih jauh ya. Secara logika sederhana seperti itu. Jadi 3 cara itulah yang dipakai oleh seorang petani, yang dipakai oleh seorang insinyur, ya, dipakai oleh seorang tukang pipa untuk mengovercome masalah kalau pipanya berpompa, pipanya bermasalah. Begitu juga dengan jantung. Jantung itu tidak bodoh. Jantung itu adalah sistem kardiovaskular, itu adalah suatu sistem yang sangat pintar, yang dia memiliki yang disebut hemodinamik. Hemo itu darah, ya. Dinamik itu sistem yang sangat dinamis sekali, bukan sistem yang bodoh. Jantung juga memiliki mekanisme overcome apabila di situ mekanisme troubleshooting apabila di situ memang ada masalah di dalam pompanya, dalam masalah pompa, masalah pipa, ya, masalah isinya, tergantung masalahnya di mana. Misalkan ada pasien-pasien dengan gagal jantung, ya, pompanya bermasalah, maka yang dibuat oleh tubuh pertama kali apa? Adanya sekresi dari hormon antidiuretik hormon ADH. ADH akan disekresi sehingga menghambat sekresi dari urin, sehingga cairan dalam tubuh akan meningkat. Intravaskular volumenya akan meningkat. Dengan begitu, tekanan hidrostatik di intravaskular juga akan meningkat, sehingga memperbaiki perfusi, walaupun sistem pompanya bermasalah. Kemudian yang kedua, tubuh juga akan, dengan sistem hemodinamik itu akan mengakibatkan peningkatan dari simpatis sistem. Peningkatan simpatis pada sistem vaskular akan mengakibatkan vasokonstriksi. Sama dengan tadi kalau pipanya kita pencet ya, diameternya kita bikin kecil, dengan kita membuat diameter lebih kecil dari pembuluh arteri maupun pembuluh vena, maka yang terjadi adalah pressure-nya akan meningkat, perfusinya akan perbaikan di dalam perifer. Kemudian yang ketiga adalah kita ngoprek pompanya. Ya, dengan cara apa? Jantung juga memiliki mekanisme neurohormonal untuk apa? Untuk melakukan remodeling. Simpatis, sistem saraf simpatis itu akan mengakibatkan kontraksinya lebih cepat, lebih kencang, lebih kuat, dan sistem renin-angiotensin akan mengakibatkan remodeling ventricle. Ototnya akan dibikin lebih tebal, sehingga apa? Kontraksinya akan lebih baik, perfusi ke jaringan juga akan menjadi perbaikan. Nah, hal-hal itulah yang mungkin bisa Anda
Anda jadikan analogi untuk lebih mempermudah memahami bagaimana sistem kardiovaskular ini bekerja. Ya, itu namanya sistem mekanisme neurohormonal. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai sistem kardiovaskular, kita ingat-ingat dulu ya zaman SMP atau SMA, SMP kalau nggak salah ya, ada hukum Ohm, hukum tahanan, di mana V tegangan adalah I arus dikalikan R resistensi. Ya, itu bisa kita gunakan, equation itu bisa kita gunakan untuk menganalogikan sistem kardiovaskuler dengan hukum Darcy's namanya, di mana tekanan darah merupakan perkalian dari Q atau aliran cardiac output di sini, ya, dikalikan dengan vascular resistance VR. Blood pressure merupakan Q dikalikan VR. Blood pressure di sini Anda tidak bisa mengartikan secara harfiah tekanan darah yang biasa Anda ukur sehari-hari ya, blood pressure, tapi di sini Anda bisa mengartikan dengan suatu mean arterial pressure. Blood pressure di sini Anda juga bisa mengartikan suatu perfusi jaringan ya. Di mana blood pressure atau perfusi ke jaringan itu adalah cardiac output dikalikan vascular resistance. Itu diadopsi melalui dari hukum Ohm ya, atau hukum tahanan. Kemudian apabila Anda sudah mengetahui hukum Darcy's tadi, maka apa sih sekarang yang menjadi determinan suatu arterial pressure? Mean arterial blood pressure atau MAP atau blood pressure atau perfusi tadi merupakan perkalian dari suatu cardiac output dikalikan total peripheral resistance, di mana penyusun cardiac output adalah heart rate ya, dikalikan stroke volume. Dari 3 komponen ini saja, Anda sudah bisa menyimpulkan bahwa penyusun dari tekanan darah, penyusun dari mean arterial pressure, penyusun dari perfusi jaringan adalah hasil perkalian atau komponen dari heart rate, stroke volume, dan total peripheral resistance. 3 hal itu. Heart rate itu adalah pumping, ya. Stroke volume itu adalah passengers-nya, dan total peripheral resistance adalah piping-nya. Jadi 3 hal itulah yang nantinya akan mempengaruhi sistem kardiovaskuler, yang nanti akan Anda bisa analogikan pada bermacam-macam kondisi, misalkan pada pasien shock. Shock yang masalah yang mana? Pump-nya, pipe-nya, atau passengers-nya. Misalkan kalau shock hipovolemik, ya otomatis volumenya yang bermasalah. Shock kardiogenik, otomatis heart rate sama stroke-nya yang bermasalah. Ya, kemudian shock sepsis, systemic shock, otomatis peripheral resistance yang bermasalah. Atau mungkin pada kondisi-kondisi hipertensi. Ya, hipertensi yang bermasalah yang mana nih? Tekanan darahnya tinggi sekali. Yang bermasalah apa? Apakah total peripheral resistance-nya? Misalkan pada usia-usia tua di mana sudah terjadi kalsifikasi atau kekakuan dari pembuluh darah sehingga total peripheral resistance-nya meningkat. Apakah pada pasien-pasien usia muda hipertensi di mana simpatisnya sangat dominan sehingga heart rate-nya sangat tinggi, ya, atau stroke-nya juga tinggi, ataukah pada pasien-pasien gagal jantung atau gagal ginjal, di mana volumenya di sini yang bermasalah. Nah, dari sini banyak sekali determinan ya, yang penting Anda sudah tahu 3-nya ini, banyak sekali determinan kecil-kecil yang itu menyusun ketiga hal tersebut. Ada simpatis, parasimpatis, adanya venous return, ya, adanya viskositas darah, adanya metabolic factors, ya. Dan apabila kita cari-cari hingga ujungnya, ya ujungnya cuma ini, adanya peningkatan simpatis, adanya peningkatan retensi natrium dan cairan, dan adanya masalah pada angiotensin 2, sistem renin, angiotensin, aldosteron system. Itulah yang menjadi determinan utama dari suatu sistem hemodinamik. Ya. Jadi sistem renin, angiotensin, aldosteron, sistem simpatis, parasimpatis, ya, dan juga masalah tekanan hidrostatik di cairan. Dari hal inilah kita juga bisa tahu ini obat-obatan apa yang bisa kita pakai di sini ya. Misalkan problemnya ada di sympathetic activity,
otomatis obat-obatan yang bisa kita pakai adalah obat yang ngeblok di simpatis activity atau obat yang meningkatkan aktivitas sistem saraf simpatis. Misalkan pada pasien-pasien gagal jantung kita butuh sistem saraf simpatisnya ini bermasalah nih. Ya, pasien shock. Berarti kita harus menambahkan inotropik yang dia bekerja di sistem saraf simpatis. Atau misalkan simpatisnya terlalu overactivity, ya kita gunakan obat-obatan untuk ngeblok, yaitu beta blockers. Ya, obat-obatan yang berakhiran lol itu ya, bisoprolol, propanolol, carvedilol. Lalu apabila masalahnya ada di RA system, ya renin-angiotensin aldosteron system, ya kita pergunakan obat-obatan yang bekerja di situ. Apa? RAS blocker. Ya, ada ACE inhibitor, ada ARBs, ya, angiotensin receptor blockers, ada spironolactone atau anti aldosteron ya. Mineralocorticoid receptor antagonis MRA. Ada lagi yang baru ARNI, angiotensin receptor nephrorenin inhibitor. Nah, dia bekerja di RAS juga. Kemudian ada lagi apabila permasalahannya ada di sistem cairan yang terlalu berlebihan, yang garam atau cairan, ya kita overcome-nya, troubleshooting-nya dengan diuretik. Diuretik kita tahu yang kita gunakan paling sering adalah diuretik loop, ya, furosemide, dan juga thiazide type diuretics, di mana fungsi utama diuretik di sini adalah natriuresis, ya, sehingga dia bisa membuang natrium. Kalau natrium dibuang, yang ikat cairan intravaskular nggak ada, otomatis kelebihan cairan bisa kita tanggulangi dengan diuretics. Dengan catatan ginjalnya masih baik ya, tapi kalau pasien sudah gagal ginjal, ya otomatis diuretik nggak bisa kita pakai ya. Fase anuria, diuretik yang bisa kita pakai, adalah HD untuk removal dari excess fluids keluar. Kemudian apabila yang bermasalah adalah skeletal muscle activity, ya, kita tahu bahwa otot-otot polos pembuluh darah, terutama arteri, itu memiliki tunika muskularis dan itu otot polos. Apabila disuruh berkontraksi, maka akan terjadi vasokonstriksi, sehingga untuk troubleshooting-nya kita menggunakan dihidropyridin CCBs. Ya, ini yang pakai pin, nifedipin, amlodipin, nikardipin, ya, istradipin, dan macam-macam. Jadi dengan kita mengetahui determinannya apa, kita tahu troubleshooting-nya menggunakan apa, saya pikir itu akan lebih mudah bagi Anda untuk memahami bagaimana cardiovascular system ini bekerja dan bagaimana troubleshooting-nya apabila terjadi masalah. Jadi berpikirlah secara mekanis ya, berpikirlah kayak anak teknik. Walaupun memang dasarnya Anda seorang kedokteran, tapi dengan Anda berpikir teknik, otomatis everything is gonna be easy. Ya. Nah, selain dari tadi, bahwa blood pressure adalah heart rate kali stroke volume kali systemic vascular resistance, yang perlu kita perhatikan dari sistem kardiovaskular dewasa adalah adanya backward failure mechanisms. Mekanisme backward failure, di mana kerusakan pada kondisi jantung dewasa itu terjadinya ke belakang, bukan ke depan. Ya. Beda dengan kondisi penyakit jantung bawaan ya. Kalau penyakit jantung bawaan, pressure itu akan disalurkan ke depan, yang rusak yang depan. Ya, misalkan pada kasus-kasus PDA gitu ya, kasus PDA, patent ductus arteriosus. Dari aorta, pressure-nya lebih tinggi dibandingkan pulmonal artery, otomatis pressure akan dilanjutkan ke pulmonal artery. Yang rusak apa? Yang rusak pulmonal arterinya. Lama-lama akan terjadi pulmonal hypertension. ASD sama, ASD dari kiri kirim ke kanan, kirim ke pulmonary circulation, maka yang rusak adalah jantung kanan dan juga pulmonary circulation. Itu yang terjadi pada anak-anak seperti itu. Tapi berbeda dengan yang terjadi pada dewasa. Yang terjadi pada dewasa, mekanismenya lebih banyak backward failure. Backward failure. Contohnya apa? Contohnya misalkan pada kasus mitral stenosis. Kita tahu mitral stenosis adalah katup mitral nggak bisa membuka secara maksimal, maka kerusakan atau lesinya ada di katup mitral, maka yang mengalami kerusakan pertama kali apa? Otomatis atrium kiri. Kemudian ke vena pulmonalis, kemudian ke paru-paru, ya. Kemudian ke arteri pulmonalis, ke jantung kanan, ventrikel kanan dan atrium kanan, kemudian ke vena sistemik. Sehingga apabila Anda menemui masalah di mitral stenosis,
maka sign simptom yang terjadi adalah gagal jantung kanan, right heart failure, ventrikel kanan yang bermasalah. Ventrikel kiri gimana? Ventrikel kiri nggak ada masalah karena kerusakannya sifatnya backward failure. Ya, jadi gagal jantung kanan, mulai JVP meningkat, kaki bengkak, hepatosplenomegali, asites, ya, itu semua. JVP-nya meningkat. Lalu saya ambil contoh lagi, misalkan kasus COPD, chronic pulmonary obstructive disease. Pasien-pasien COPD memiliki tekanan paru yang tinggi karena adanya retensi CO2. Dengan retensi CO2, otomatis parunya nanti akan terlihat emphysematus lung, ya. Jadi rongga parunya akan semakin membesar, emphysematus lung, sehingga akan terjadi peningkatan tekanan arteri pulmonalis. Kalau peningkatan tekanan arteri pulmonalis yang akan rusak mana? Ya otomatis yang pertama kali rusak adalah ventrikel kanan, atrium kanan, dan sistem vena sentral. Maka ada penyakit yang disebut CPC atau chronic pulmonary chronicum, yaitu penyakit jantung diakibatkan karena permasalahan kronis di paru-paru. Tandanya apa? Tandanya juga gagal jantung kanan, mulai JVP meningkat, ya, kakinya udem, bengkak. Jantung kirinya bermasalah nggak? Nggak ada masalah sama sekali. Ya, jantung kiri bermasalah kalau memang tekanan jantung kanan sudah besar dan dia dorong desek ke jantung kiri, itu baru bermasalah. Ya, terus kemudian sebagai contoh lagi supaya Anda paham, misalkan penyakit hipertensi. Penyakit hipertensi itu lesinya ada di mana? Lesi ada di peripheral vascular resistance, di pembuluh darah perifer, di mana pembuluh darah perifer akan mengalami peningkatan resistensi, entah itu karena vasokonstriksi yang terlalu berlebihan, entah itu karena kolagen atau elastisitas pembuluh darah perifernya sudah nggak bagus, misalkan pada usia-usia tua, sehingga akan mengalami yang disebut arterial hypertension. Arterial hypertension yang bermasalah apa kemudian? Aorta. Sehingga kalau Anda lihat fotonya pasien-pasien hipertensi, aortanya pasti akan mengalami elongasio aorta atau aortic no prominent, akan mengalami kalsifikasi di aorta, aortocalcification. Mundur lagi ke ventrikel kiri, akan terjadi hipertrofi ventrikel kiri. Di foto ronsen Anda akan lihat apex jantungnya tenggelam. Kemudian mundur lagi ke atrium kiri, akan Anda melihat pinggang jantungnya menghilang. Kemudian mundur lagi ke paru-paru, Anda akan melihat pasien akan mulai failure di situ. Ya, begitu terusnya ke belakang sampai semua sistem rusak dan Anda tidak bisa overcome. Ya, masalahnya di sini mana? Kalau Blackbird failure mechanism adalah penjalaran pressure. Ya. Karena sistem kardiovaskular itu adalah sistem tertutup. Mulai dari pumping, mulai dari piping, itu adalah semuanya sistem tertutup. Kalau Anda tahu dulu zaman SMA ya, hukum apa itu? Hukum fluida ya. Fluida itu ada Pascal, ada Lavoisier. Itu penjalaran pressure pada sistem yang tertutup, penjalaran pressure fluida pada sistem yang tertutup akan dialirkan atau akan dijalarkan ke ruangan lain ya. Sehingga Anda tahu tuh mekanisme dongkrak mobil itu ya dengan sistem dongkrak hidrolik itu kan. Nah, itu kan sama dengan sistem kardiovaskular sebenarnya. Asal Anda tahu bagaimana cara ngepaskinnya ya. Nah, apa sih yang pertama kali muncul pada pasien-pasien gagal jantung kita? Pasien-pasien gagal jantung akan datang ke tempat kita, akan datang ke tempat Anda dengan keluhan dyspnea. Ya, dyspnea-nya bisa bermacam-macam. Ada dyspnea on exertion atau dyspnea di effort. Ada paroxysmal nocturnal dyspnea, ada ortopnea, ya, ada bendopnea, macam-macam. Ya, nanti akan kita bahas satu persatu ya. Nah, apa sih yang terjadi pada saat gagal jantung? Gagal jantung adalah kondisi di mana jantung sebagai pumping tidak bisa melakukan fungsinya untuk memenuhi kebutuhan metabolisme harian. Ya. Kenapa kok bisa terjadi gagal jantung? Macam-macam. Ya, adanya aktivitas sistem saraf simpatis yang terlalu berlebihan, adanya sekresi antidiuretik hormon, ya,
adanya aktivitas renin, angiotensin, aldosteron sistem yang berlebihan, ya, adanya produksi aldosteron dari glandula suprarenalis yang mengakibatkan retensi cairan dan natrium. Nah, hal ini semuanya apabila jadi satu, itulah yang menyebabkan gagal jantung. Lalu kemudian bagaimana sih gagal jantung itu bermula? Sama ya, karena ini adalah suatu sistem yang pintar, ya, sistem kardiovaskular tadi kita tahu adalah sistem yang pintar. Apabila terjadi masalah penurunan cardiac output, maka yang akan merespon atau sensing pertama kali adalah ginjal. Ya, entah itu penurunan cardiac output karena dehidrasi, atau karena blood loss, atau karena memang pumping yang bermasalah, maka yang akan merespon pertama kali adalah ginjal. Ya, dengan cara apa? Dengan cara mengaktifasi sel juxtaglomerular cell untuk lebih aktif memproduksi peningkatan hormon yang disebut renin. Ya. Kemudian renin ini akan mengakibatkan angiotensinogen yang diproduksi di liver dirubah menjadi angiotensin 1, kemudian angiotensin 1 diparu-paru oleh enzim yang disebut ACE, angiotensin converting enzymes, akan dirubah menjadi angiotensin 2. Nah, di mana yang jadi masalah adalah angiotensin 2 ini. Angiotensin 2 ini banyak sekali reseptornya, ya. Reseptornya hampir ada di semua endotel arteri, endotel vena. Nah, itu apabila berikatan dengan namanya angiotensin 2 type 1 receptor di endotel vaskular, maka akan menjadi suatu vasokonstriksi. Gitu. Oh ya. Oke, sebentar ya. Halo. Tapi di tangan di sini. Ganti tangan di sini aja. Oh ya, wes ya. Coba saya. Ya. Oh iya, siap. Ya. Saya lagi ngajar dulu ya. Ya, jadi apabila si angiotensin 2 ini berikatan dengan reseptornya yang ada di endotel arteri, maka akan terjadi vasokonstriksi. Ya. Vasokonstriksi arteri. Vasokonstriksi arteri akan mengakibatkan tekanan darah kembali normal. Dari yang semula tadi perfusinya jelek, entah itu karena pumping atau karena isinya yang bermasalah, maka dengan adanya vasokonstriksi, maka tekanan darah akan kembali normal, perfusi ke ginjal, ke juxtaglomerular juga akan semakin perbaikan. Kalau renal blood flow-nya perbaikan, maka juxtaglomerular akan mengurangi produksi renin. Semudah itulah. Ya. Dan apabila angiotensin 2 ini berikatan dengan reseptornya di suprarenalis atau adrenal, maka akan terjadi peningkatan aldosteron, di mana aldosteron itu akan mengikat natrium dan air. Pengikatan natrium dan air akan mengakibatkan peningkatan blood volume, intravascular volume. Intravascular volume meningkat akan mengakibatkan peningkatan tekanan darah atau perfusi. Semudah itulah ya sistem kardiovaskular itu bekerja. Kemudian ada lagi sistem yang bekerja, yaitu sistem saraf simpatis, di mana sistem saraf simpatis ini juga akan mengakibatkan berbagai macam sistem mekanisme kompensasi, di mana apabila dia di jantung, itu akan mengakibatkan peningkatan kontraktilitas, peningkatan heart rate ya. Apabila dia di ginjal, dia akan mengakibatkan peningkatan renin lagi di sini ya. Apabila di vaskular, dia akan mengakibatkan vasokonstriksi, sehingga hal-hal ini semua yang akan mengakibatkan jantung itu semakin berat kerjanya. Otomatis apabila Anda mendapati tekanan darah meningkat, ya, padahal jantungnya bermasalah, yang akan terjadi adalah pompanya akan semakin berat. Kalau afterload meningkat, pompa akan semakin berat, otomatis cardiac output juga akan semakin turun lagi.
Ya, itulah namanya vicious cycle atau mekanisme amplifikasi dari suatu gagal jantung. Ya, amplification phase dari suatu gagal jantung. Makanya Anda gimana caranya harus memutus amplifikasi itu dengan cara apa? Cairannya di-unloading, kemudian beban jantungnya dikurangi, vasokonstriksi arterinya dipermudah dengan vasodilator, ya, dengan memberikan anti-failure, simpatisnya dihambat dengan menggunakan beta blocker dan lain sebagainya. Anda sudah tahu mekanismenya harusnya. Ya. Nah, simptom sign-nya biasa kita pakai dengan Framingham. Framingham Criteria of Acute Heart Failure. Di mana tadi sudah saya sebutkan ada dyspnea on exertion, ada paroxysmal nocturnal dyspnea, ada orthopnea. Ya. Nah, ini yang jadi masalah, kenapa kira-kira PND sama orthopnea kok ada di major kriteria, sedangkan dyspnea on exertion di minor kriteria? Mungkin ada yang mau menjawab? Dr. Wondo mungkin mau menjawab, Dr. Wondo? Ada yang tahu kenapa kok dyspnea on exertion masuk ke minor tapi majornya paroxysmal nocturnal sama orthopnea? Vincent? Dok, mungkin karena pada gagal jantung PND dan orthopnea itu muncul di akhir. Jadi saat gejala sudah masuk berat. Sebentar. Ini tak matiin dulu soundnya di sini. Oke, Sen. Jadi ketika simptomnya sudah mulai berat, di mana sudah muncul PND dan orthopnea, di mana sudah masuk tahap akhir, di situ jadi gimana ya? Karena simptom terakhir, maka dia muncul jadi mayor. Tapi ketika simptomnya minimal dalam tanda kutip dyspnea on exertion, maka dia muncul sebagai kriteria minor. Mungkin begitu. Ya, jadi apa yang dikatakan Vincent benar ya. Jadi memang dyspnea on exertion itu merupakan gejala yang paling awal muncul pada kondisi gagal jantung dibandingkan paroxysmal nocturnal dyspnea maupun orthopnea. Ya, jadi pada kondisi gagal jantung diastolik pun, ya, gagal jantung dengan fraksi ejeksi yang masih bagus, itu sudah muncul dyspnea on exertion. Nggak usah gagal jantung deh, pasien kegemukan aja udah dyspnea on exertion. Tapi dia tidak akan timbul namanya paroxysmal nocturnal dyspnea. Sehingga dia memang tidak terlalu spesifik untuk pasien-pasien dengan gagal jantung. Nah, yang jadi masalah di sini, bagaimanakah dyspnea on exertion itu bisa terjadi? Yang tahu bagaimana mekanisme kok bisa sih pasien aktivitas bikin sesek itu bagaimana, dari mana itu? Mekanismenya ada yang tahu nggak? Ngomong nang kono, ngomong nang HP-mu, aja ngomong karo aku. Gimana? Jadi on exertion-nya itu menyebabkan peningkatan oksigen demand, lalu jantungnya akan bekerja lebih, sementara jantungnya itu sudah tidak kuat memompa lagi, sehingga pasien akan mengalami sesak karena suplai oksigennya tidak adekuat. Oke, si Faisal bilang masalah oksigen demand yang terlalu tinggi, sehingga jantungnya bermasalah, jantung sudah bermasalah,
sehingga tidak terjadi pemenuhan kebutuhan oksigen. Ada yang lain mungkin? Ayo rasa mikir abot-abot, ini di logika aja bisa. Nggak usah mikir berat-berat. Yuk San, apa San? Cik. Masuk. Iya. Pakai punya Faisal. Ya, izin mungkin ini dok, ketika tadi oksigen demand meningkat, peningkatan simpatik nerve juga meningkat. Jadi sedangkan kita tahu simpatik tadi sifatnya meningkatkan kontraktilitas, meningkatkan vasokonstriksi, di mana di sini dia worsens the symptoms tadi yang dari patofisi tadi, mungkin itu dok. Oke, itu Vincent. Kurang pas. Ada lagi yang bisa pas? PPDS. Gue yakin PPDS gue tanya juga mau paham nih. Ini kenapa bisa terjadi dyspnea exertion? Dr. Mondo mungkin bisa. Dyspnea on exertion. Kenapa bisa terjadi itu dyspnea on exertion, Pak Mondo? Ya, iya. Aktivitasnya meningkat, aktivitasnya meningkat, terus apa namanya, sifatnya meningkat, beban jantungnya juga meningkat, vasokonstriksi, SPR-nya juga nanti akan meningkat, oksigen tingginya meningkat, jadi dia akan menyebabkan lebih sesak. Tetapi kenapa kok mayor? Karena dia istirahat saja sudah terjadi sesak. Apa gue bilang kan salah kan, PPDS juga salah. PPDS chief loh, ini chiefnya PPDS, bayangin. Itu aja. Dijelasin juga itunya ada. Jelasin dyspnea exertion aja nggak bisa. Padahal dia dosen di Rumah Sakit Universitas Mataram. Oh bukan, belum dosen ya. Ya dia akan jadi dosen di Universitas Mataram nanti. Saya juga prihatin nanti gimana mahasiswa Universitas Mataram diajar Suwondo. Ya. Junior di situ ya Allah. Nggak apa-apa. Saya bang tegar. Saya malah jatega Mondo. Ya. Jadi itu semua saya bisa patahkan ya. Yang Anda sebutkan tadi saya bisa patahkan. Si Faisal bilang karena oksigen demand-nya meningkat. Apa benar oksigen demand meningkat bikin sesak? Padahal jantungnya bermasalah. Oksigen demand itu yang meningkat yang mana? Kalau Anda aktivitas, oksigen demand yang meningkat area kaki, otot-otot kaki dia butuh oksigen lebih banyak. Di saat pumpingnya bermasalah, maka yang terjadi bukan sesak tapi fatigue, lelahan di kaki. Ya, begitu juga dengan apa yang dikatakan si Vincent dan juga Dr. Suwondo. Peningkatan simpatis kenapa bisa bikin sesak? Nggak bisa. Ya. Jadi kondisi yang sudah ada adalah pada kondisi gagal jantung yang terjadi adalah minimal sudah terjadi gangguan fungsi diastolik. Entah itu akibat diastolic heart failure maupun akibat systolic heart failure yang mengakibatkan gangguan diastolik restriksi. Kemudian yang terjadi selanjutnya adalah apabila sudah terjadi gangguan diastolik, dalam kondisi resting saja, darah tidak bisa 100% dipompakan ke dalam ventrikel kiri. Karena apa? Chambernya mengecil. Karena kapasitas diastoliknya terganggu. Apalagi dalam kondisi aktivitas, di mana kalau terjadi aktivitas, maka simpatis akan meningkat, heart rate-nya meningkat, yang terjadi apa? Fase diastoliknya memendek. Dalam kondisi resting saja gangguan diastolik sudah terjadi, apalagi dalam kondisi heart rate yang meningkat. Fase diastoliknya semakin pendek, maka yang terjadi berikutnya adalah kongesti di atrium kiri akan semakin meningkat. Kongesti di atrium kiri meningkat, maka yang akan terjadi adalah left atrial pressure-nya meningkat.
ya, left end diastolic pressure meningkat, LVEDP ya, left ventricle end diastolic pressure meningkat, kemudian left atrial pressure-nya meningkat, kemudian backward failure ke paru-paru, vena pulmonalis tekanannya juga meningkat, kemudian akan terjadi kongesti yang terlalu berlebihan di dalam vena pulmonalis. Tekanan vena pulmonalis meningkat, namanya PCWP ya, pulmonary capillary wedge pressure-nya meningkat. Maka yang terjadi berikutnya adalah ekstravasasi cairan dari intravaskular ke alveoli. Makanya pada saat pasien istirahat, simpatis menurun, diastoliknya menjadi lebih panjang, kongesti itu akan bisa berkurang. LVEDP akan menjadi berkurang, LAP akan menjadi berkurang, PCWP akan menjadi berkurang, ekstravasasi cairan ke alveoli juga akan berkurang. Makanya pada kondisi dyspnea on exertion, pasien akan sesak saat aktivitas dan berkurang saat istirahat. Masuk akal Pak Wondo? Ya. Masuk akal. Bisa dilogika? Bisa. Bisa. Statement Anda salah? Kurang tepat. Ya, membela diri, nggak apa-apa. Ya, oke. Ya, itu yang terjadi. Jadi cukup semua bisa dilogika, sederhana. Hanya cukup masalah pressure, masalah anatomi, dan masalah fisiologi, Anda sudah bisa memecahkan masalah di jantung. Sebenarnya seperti itu, mudah. Ya. Kemudian, bagaimana timbul paroxysmal nocturnal dyspnea? Apa sih paroxysmal nocturnal dyspnea itu apa sih? Loh, Pak Wondo belum selesai. Oh, takut subuh ya. Periksa dulu takut subuhnya. Nah, Dokter Singgi. Dokter Singgi. Nanti dulu, Dokter Singgi nanti dulu. Kalau Koas nggak bisa jawab, baru saya ke Dokter Singgi. Koas, mungkin ada yang bisa jawab, Koas. Kenapa bisa timbul paroxysmal nocturnal dyspnea? Anda gunakan logika yang sama dengan yang saya bangun tadi untuk menerangkan dyspnea on exertion. Ada yang tahu? Apa sih paroxysmal nocturnal dyspnea itu apa? Ketika tidur di malam hari, tidak di malam hari. Ya memang bukan di malam hari. Tidur kapanpun asal deep sleep dia akan sesak. Ya. Kenapa namanya nocturnal ya? Karena yang nyiptain orang bule. Kalau nyiptain orang Indonesia masih siang tidur. Orang bule nggak ada orang tidur siang. Ya. Di sana matahari kan dari jam 5 pagi sampai jam 9 malam baru turun. Kita baru bisa tidur malam-malam. Makanya produktivitas orang bule bagus. Kalau di Indonesia siang nggak ada waktu molor dia. Ya, makanya namanya paroxysmal nocturnal dyspnea. Tidurnya apa sesaknya pada saat kita tidur pulas, tidur lelap. Ya. Kira-kira kenapa tuh bisa muncul sesak pada saat tidur lelap? Yo, saya mau random ya. Ini black market. Oh, Bella Monica, BM. Mbak BM kok nggak nyalain mic nih? Mbak BM, oh, orangnya di sebelah. Apa Mbak BM? Kenapa bisa sesak pada saat tidur? Kenapa Mbak BM? Mbak BM mic-nya nggak di-mute, tapi ke orangnya nge-mute sendiri ya. Ashari, Hasna. Apa? Ashari. Ashari Hasna. Ya dokter, karena gagal jantung kirinya dokter, jadi
jantung kirinya tidak bisa mengimbangi dari. Kenapa pasien bisa sesak saat tidur pules, Mas Azhari? Enggak, dokter. Ayo, Bi. Izin menjawab, dokter. Mungkin karena jantung kirinya tidak bisa mengkompensasi dari jantung kanan yang lebih aktif, karena kan ketika tidur itu tubuh dalam keadaan istirahat yang bekerja, tapi pernafasan masih bekerja, sehingga jantung kanan masih bekerja. Jadi jantung kiri tidak bisa mengimbangi jantung kanan. Piye sik meku apa speakerku mati mau. Jantung kiri kerja, jantung kanan nggak kerja. Betul, dokter. Lah piye? Jadi karena kegagalan dari jantung kirinya tidak bisa mengimbangi kerja dari jantung kanan, sehingga terjadi kongesti pulmoner. Oh, jantung kiri kerjanya nggak bisa ngimbangin jantung kanan sehingga terjadi kongesti pulmoner. Hubungannya ro turu apa, Mbak? Oke. Kalau senangkap saya, kalau keadaan tidur itu kan berarti dari seluruh tubuh itu kan dalam keadaan istirahat, sedangkan pernafasan itu tetap bekerja dalam tidur. Jadi mungkin jantung kanannya lebih bekerja dengan lebih keras gitu tuh. Oke. Ya, coba yang lain. Haidar Rusdi. Tadi Anda dibahas Dr. Wondo, katanya muka Anda memelas. Buktikan Anda bisa jawab pertanyaan saya. Ayo. Haidar ini. Wah, ini respon lambat ini ditinggal di HP ini, ramelu kuliah ini. Mboten, Dok. Oh, ya wes, jawab apa? Kok mboten Dok terus lah jawab di smutnah piye ta iki. Langsung Dok. Wah, ternyata Anda semelas muka Anda ini Mas Haidar. Pripun, Dok? Ya. Loh, malah pripun? Wes. Kenapa bisa timbul paroksismal nocturnal dyspnoe? Jadi karena kita tidur ya, Dok. Itu kan apa namanya? Jadi ketika kita tidur itu mungkin belum Piye. Gimana? Wow, mutisme ini piye? ada penurunan responsivitas di respirasi, pusat respirasi di otak, Dok. Terus, respirasi apnu no, Mas? Ora sesek no? Oh, iya juga ya. Iya juga. Kowe piye ta? Pacetroy. Oh. Wis jenenge apnu, Mas, ora sesek, lagi sesek kok. Sesek iki takipnu. Nek apnu rambekan. Ya, ini sepertinya beralih ke PPDS ini. Di sini ada PPDS yang nganggur, yaitu Dokter Singgih. Gimana Dokter Singgih? Kalau Dokter Singgih nggak bisa, Dokter Wondo lagi. Ini ya, rata cedak nih, saya bisa di rumah ini. Mekanisme paroksismal nocturnal dyspnoe itu yang saya pahami, dia berhubungan dengan gaya gravitasi, Dok. Jadi karena pada saat tidur, orang normal itu kan tidurnya terlentang. Dengan adanya gaya gravitasi tadi dengan gangguan disfungsi diastolik, sehingga darah dengan kondisi normal pun darah tidak bisa terganggu pengisian ventrikelnya. Dan pada saat tidur, darah itu akan, karena gaya gravitasi tadi, darah itu akan semakin mengumpul atau backward ke bagian bawah dari
paru-paru. Jadi pada bagian posterior, karena kan pada saat tidur posterior dari paru-parunya ada di bawah. Nah, sehingga semakin lama saat tidur itu semakin lama darahnya cairannya akan semakin menumpuk di situ karena ada gangguan tekanan hidrostatik tadi, semakin menumpuk di bagian paru-paru yang bagian bawah, semakin lama akan timbul sesak. Nah, itu biasanya memang kebanyakan pada pasien itu timbul pada 2/3 malam. Itu biasanya baru timbul gangguan PND. Setelah tahajud 2/3 malam. Dan iya dong. Dan biasanya pada pasien itu diakalin dengan caranya tidurnya menggunakan bantal yang agak tinggi sehingga keluhan PND-nya akan berkurang atau tidak ada. Dokter Singgih menjelaskan ortopnu ya, bukan paroxysmal nocturnal dyspnoe. Karena kalau gaya gravitasi yang kita omongkan ya posisi tidur, yaitu ortopnu. Pasien lebih nyaman duduk dibandingkan baring. Nah, terus piye kok iso dadi paroxysmal nocturnal dyspnoe belum dijelaskan. Nah, sepertinya Dokter Wondo lebih kompeten nih menjelaskan nih. Silakan Dokter Wondo. Loh, kok hilang? Apa ndelik kamu? Ini ngendelik ini orangnya ini. Ya, doakan saya. Kan kalau tadi clue-nya Dokter Bibi menjelaskan tentang Oke, thank you. Mungkin Dok. yang paroxysmal nocturnal dyspnoe ya Dok. Jadi dia saat tiduran berarti kan hubungannya dengan simpatis dan parasimpatisnya Dok. Kalau dia tiduran istirahat berarti simpatisnya menurun, parasimpatisnya yang meningkat, sehingga akan terjadi perbaikan dari fungsi diastolik. Otomatis akan darah yang masuk atau darah yang dipompakan dari ke jantung akan semakin banyak, sedangkan jantungnya itu sendiri sudah mengalami gangguan. Berarti seperti kayak orang kelebihan cairan di prelurnya, sehingga dia akan sesak saat tidur. Mungkin tambahannya itu di samping yang tadi itu. Ya, kalau kata Dokter Wondo kurang tepat ya. Saya masih memikirkan bagaimana nasib mahasiswa FK Universitas Mataram ke depan. Ya, jadi kurang tepat. Beban psikologis. Nah, nggak apa-apa, saya emang tukang bully untuk. Jadi memang kurang tepat yang diceritakan Dokter Wondo. Ya ada benernya sih, tapi banyak salahnya. Jadi memang yang bermasalah di sini adalah bahwa pada saat kita tidur, sistem yang bekerja adalah sistem parasimpatis, bukan sistem simpatis. Ya, makanya ini kenapa tadi paroxysmal nocturnal dyspnoe itu dimasukkan ke dalam major kriteria, bukan minor kriteria. Karena memang ini terjadinya hanya pada saat disfungsi sistolik pada pasien-pasien dengan reduced ejection fraction, tidak terjadi pada diastolic heart failure. Kalau pada diastolic heart failure, lu mau tidur, sistem parasimpatis bekerja, dia akan lebih baik. Pengisian ventrikel kiri akan lebih baik. Tapi dalam kondisi systolic heart failure, di mana pompanya, kekuatan kontraktilitasnya tidak bagus, maka yang terjadi adalah apabila sistem parasimpatis bekerja, kontraktilitas akan turun. Kan begitu. Dalam kondisi resting saja sudah terjadi gangguan diastolik restriksi. Darah dari atrium kiri nggak bisa masuk ke ventrikel kiri 100%. Karena apa? Karena memang isinya sudah terlalu banyak, nggak bisa dikeluarkan 100%. Ejeksi fraksinya sudah turun. Apalagi kalau kekuatan pompanya Anda turunkan. Kalau sistem parasimpatis yang dominan, bukan sistem simpatis ya, sistem parasimpatis dominan, otomatis kekuatan kontraktilitas akan turun.
heart rate akan turun. Yang terjadi apa? LVEDP meningkat, left ventricle end diastolic pressure meningkat pada saat kita tidur. Kemudian akan balik backward failure ke LAP yang meningkat, left atrial pressure meningkat, PCBP meningkat, sehingga yang terjadi ya itu tadi, ekstravasasi. Sehingga pasien terbangun, geragapan, kayak orang mau tenggelam gitu ya, heart rate-nya semakin kencang, simpatis yang dominan lagi, sekarang pasien enakan tidurnya. Pasien jadi napasnya jadi enak. Kan gitu. Itulah yang terjadi pada saat paroxysmal nocturnal dyspnea. Ya. Jadi bukan berarti perbaikan simpatis, perbaikan fase diastolik. Iya, fase diastoliknya membaik, tapi kontraksinya jadi jelek. Nggak ada separuh. Tetap Universitas Mataram kasihan nanti. Ya. Itu yang terjadi. Nah, kemudian pasien mungkin sekarang jadi lebih nyaman tidur dengan kondisi duduk. Seperti tadi yang sudah dijelaskan Dr. Singgih. Lah, kenapa kok kondisi duduk gravitasi apa hubungannya? Kalau Anda mengikuti tren perkembangan berita COVID ya, COVID-19, itu trennya yang terjadi di US sama Europe, pasien-pasien COVID, gimana posisinya? Tidurnya terlentang apa tengkurap? Tengkurap. Kenapa kok dibikin tengkurap? Perfusi paru paling baik di bagian belakang, bagian posterior. Makanya pasien kalau COVID itu ya, karena di situ ekstravasasi ada slime di ARDS ya, ada slime, ada produk-produk dari viralnya di dalam alveoli, maka pasien ditengkurepin. Kenapa? Supaya bagian posterior parunya tidak tertutup oleh slime-nya itu tadi. Happy hypoxic. Jadi perfusi oksigen masih tetap berjalan walaupun tidak bisa optimal karena memang slime-nya terlalu banyak. Ya. Begitu juga dengan posisi kita duduk, bagian posterior pasti akan terbebas dibandingkan bagian inferior yang memang difusinya tidak terlalu bagus di situ. Itulah yang terjadi kenapa bisa timbul paroxysmal nocturnal dyspnea dan bagaimana bisa timbul ortopnea. Ya, yang lain saya pikir nggak usah dijelaskan ya, bagaimana bisa timbul JVP meningkat ya, karena tadi memang venanya bermasalah. Terjadi kongesti vena. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Jadi ini apa sih yang terjadi patofisiologi pada saat kita timbul gagal jantung? Ya, jadi apabila terjadi kerusakan jantung, tadi sudah kita ketahui bersama yang bermasalah bukan lagi, sekarang ada shifting paradigm ya, paradigmanya shifting dari yang semula adalah imbalance volume imbalance, di mana terjadi volumenya terlalu berlebihan, jantungnya kontraksinya jelek, tapi sekarang sudah ada perubahan paradigma, di mana yang terjadi sekarang bukannya volume imbalance lagi, tapi neurohormonal imbalance. Yang kita ketahui bersama bahwa yang memperburuk gagal jantung tadi apa? Ada sistem renin, angiotensin, aldosteron sistem, ada sistem simpatis ya yang mengakibatkan ini di sini. Vasokonstriksi, peningkatan aldosteron, sodium, simpatisnya meningkat, fibrosis ya. Nah, tapi lagi-lagi saya tekankan jantung sistem kardiovaskular sistem yang bodoh. Dia adalah sistem yang selalu berevolusi. Kalau ada masalah di sini, jantung akan mengeluarkan yang disebut natriuretic peptide system atau NP system. Di mana NP system ini akan mengeluarkan enzim ya atau protein yang disebut peptida natriuretik. Yang mengeluarkan siapa? Yang mengeluarkan ventrikel kiri. Ventrikel kiri dalam kondisi stres akan mengeluarkan peptida natriuresis yang fungsinya Anda bisa lihat di sini. Menurunkan blood pressure dengan cara vasodilating. Menurunkan peningkatan aldosteron. Menurunkan apoptosis sehingga tidak terjadi fibrosis. Ya, natriuretic peptide itu juga sebagai antifibrosis. Oleh sebab itu, pada kondisi gagal jantung akut, Anda nggak tahu ini sesaknya karena apa, maka yang Anda cek adalah NT-proBNP atau BNP, Brain Natriuretic Peptides. Semakin tinggi natriuretic peptide, semakin tinggi NT-proBNP, semakin tinggi BNP, artinya semakin tinggi pula kondisi stres yang dialami oleh left ventricle.
Tapi sayangnya natriuretic peptide tidak bisa bertahan lama. Dia akan dihancurkan oleh enzim yang namanya nephrilicin menjadi fragmen yang inaktif. Otomatis kalau dihancurkan menjadi inaktif fragmen, ya dia tidak akan bisa memperbaiki kerusakan apa yang sudah diproduksi oleh era system activity maupun sympathetic nervous activity. Sehingga apa? Terjadi neurohormonal imbalance pada gagal jantung. Maka tugas kita, tugas Anda untuk memperbaiki sama-sama keseimbangan antara neurohormonal. Dengan cara apa? Ya kita hambat, ini kita perbaiki, natriuretic peptides. Ya. Nah ini kalau lebih ruwet lagi ya, ini natriuretic peptides akan menghambat renin, angiotensin, aldosteron, menghambat vasokonstriksi, menurunkan sympathetic nervous system, negatif responnya. Ini bagusnya dari natriuretic peptides, tapi sayangnya itu tadi, dia umurnya tidak bertahan lama. Makanya sekarang ada obat ya, ada obat-obatan yang fungsinya untuk meningkatkan natriuretic peptides dengan cara menghambat nephrilicin, namanya ARNI, angiotensin receptor nephrilicin inhibitor. Jadi angiotensin reseptornya diblok, nephrilicin-nya juga diblok. Maka terjadi balancing. Atau kalaupun Anda tidak bisa mengakses ARNI, cukup Anda memblok RA system activity dengan cara menambahkan ACE inhibitor dan juga menghambat peningkatan simpatis dengan cara penambahan beta blocker. Kemudian cairan yang sudah terlalu banyak terakumulasi, natrium yang sudah terlalu banyak teretensi, Anda bisa keluarkan dengan diuretik. Sudah cukup. Itu saja. Obatan gagal jantung kan cuma itu. Yang kelas rekomendasi 1A kan cuma ACE inhibitor, beta blocker, sama spironolactone. Plus diuretik kalau memang ada masalah. Gampang toh? Gampang. Cuman yang jadi nggak gampang di sini adalah banyak orang-orang yang tidak mau meningkatkan dosis hingga maksimal. Cukup puas dengan dosis yang ada. Padahal penghambatan RA system, penghambatan sympathetic nervous system, penghambatan aldosteron didapatkan dari dosis yang optimal. Berapa dosis optimal Anda bisa baca sendiri ya di guidelines atau di Google, cari aja dosis optimal ACE itu berapa, dosis optimal beta blocker itu berapa, dosis optimal spironolactone itu berapa ya. Dengan begitu Anda bisa memperbaiki imbalance tadi menjadi balancing. Sehingga Anda bisa memutus vicious circle atau bisa memutus fase amplifikasi dari gagal jantung. Gampang toh? Gampang orang dok? Paham dok sekarang? Oke, saya nggak mau ada terapi salah lagi ya dok. Ya, sekarang kita ke keluhan yang kedua, yaitu angina pectoris. Ya. Angina pectoris itu apa sih? Nyeri dada yang diakibatkan karena adanya gangguan di koroner, nyeri dada khas tipikal PJK, itu namanya angina pectoris. Ya, angina pectoris bisa Anda lihat di sini ya, diakibatkan mungkin bisa karena udara dingin, karena membawa beban berat, ya, karena simpatisnya terlalu berlebihan habis ketawa ketiwi di restoran, sehingga timbul nyeri dada. Ya, simpatis berlebihan mengakibatkan heart rate meningkat. Heart rate meningkat mengakibatkan oksigen demand-nya meningkat. Ya. Udara dingin mengakibatkan vasokonstriksi. Vasokonstriksi mengakibatkan supply-nya menurun. Gampang kan? Angkat beban berat mengakibatkan supply-nya menurun. Karena heart rate-nya meningkat dan supply yang menurun. Di sini juga ada rokok nih kalau Anda lihat ya, rokok radikal bebas mengakibatkan vasokonstriksi, kerusakan endotel, lah itulah angina. Itulah penyakit jantung koroner. Gampang sebenarnya. Anda lihat gambar ini Anda sudah tahu nih. Ya. Nah, sekarang apa sih yang menyebabkan pasien itu bisa timbul angina? Angina itu ada berapa ya? Angina itu ada sama ya, exertional angina atau angina pada saat aktivitas, kemudian angina yang diakibatkan oleh stres, ya. Kemudian angina pada saat resting. Nah, yang mana angina pada PJK itu kira-kira? Ada yang tahu?
nyeri dada tipikal khas angina pada PJK. Ya, kita cari-cari lagi si Almas. Almas ini anak Pak Murbono ta, tuh. Bukan. Oh, jenenge padha. Boten dokter. Boten dokter. PPDS loh. Hah? PPDS apa? Oh, PPDS UNER kok. Terus sekarang? Oh, sing Almasi Pak Murbono. Oh, tak kira Almasi. Makanya aku pikir PPDS plastik kok balik nang koas meneh ngopo. Yo, Almas yo jawab. Almas piye? Yo jenenge lanang kok kowe wedok to, Mbak? Iya dokter. Piye? Angina pada penyakit jantung koroner kemungkinan angina yang disebabkan karena aktivitas dokter, karena ada angina pectoris yang bisa memberat saat aktivitas dan bisa membaik saat beristirahat. Apalagi? Ciri khas tipikal angina atau apa lagi? Biasanya nyeri dada seperti ditindih pada saat beraktivitas, membaik saat istirahat, menjalar ke lengan sebelah kiri, dok. Tidak khas ya, terus? Baru tahu itu, dokter. Baru tahu itu. Iki piye to ora durung dibimbing lah kowe. Lah. Hanina mana Hanina? Hanina? Piye? Apa yang disebut tipikal angina? Hanina ini old school ya, karena dia bukanya buku. Biasanya kalau koas-koas bukanya tab, jadi nggak kedengeran bunyinya. Iya, wes buka buku old school, lah ya langsung jawab berdua. Apa? Tipikal angina. Nyerinya sekitar 15 menit, dok. Saya nggak ngomongkan ACS loh ya, saya ngomongkan tipikal angina. ACS Anda yang ngomongkan waktu. Berapa sih kapal gitu? Rasa sakit berkurang ketika istirahat. Terus? Bisa juga rasa sakit dikurangi dengan sublingual nitrogliserin. Terus? Karena aktivitas, udara dingin, bisa juga stres. Terus? Wes coba sing liya wes. Wah, iki macet iki. Apa sing gurung iki? Ah, iki Ainal Fadli, ndi Ainal Fadli? Ono ora? Saya dokter. Piye? Tipikal angina itu apa? Tipikal angina itu ada 3 yang ciri khasnya. Yang pertama, nyeri dadanya substernal. Kemudian yang kedua, dicetuskan oleh stres, baik fisik maupun psikis. Kemudian yang ketiga, mereda dengan istirahat atau pembelian nitrogliserin, dok. Ya, oke. Jadi 3 hal itu ya. Retrosternal atau substernal chest pain, terus dipicu oleh aktivitas atau stres, dan berkurang dengan istirahat. Kenapa kok nggak menjalar? Kenapa kok nggak seperti ditindih? Kenapa kok nggak seperti dibakar? Lah itu sensasi. Masing-masing orang sensasinya berbeda-beda. Mungkin kalau si A kena serangan jantung, sensasinya kayak
kebakar, si B kena serangan jantung ampek, si C kayak ditusuk-tusuk, si D menjalar ke lengan kiri. Jadi beda-beda masing-masing sensasi. Anda nggak bisa generalkan. Tapi apa yang sama dari kesemua itu adalah retrosternal chest pain atau substernal chest pain, exaggerated with activity maupun stres, terus berkurang dengan istirahat atau pemberian nitrat. Sudah itu aja 3. Nah, kemudian atypical itu cuma 2, non-anginal chest pain hanya 1 atau tidak ada sama sekali. Ya, Anda bisa baca-baca di angina pretest probability. Coba cari di Google. Ya, kalau Anda gambar di Google, Anda cari gambar di Google itu angina pretest probability, Anda di situ ada tabelnya. Tabel namanya Diamond Forrester. Apa namanya? Angina pretest probability. Di situ ada typical, atypical atau non-anginal, di situ ada usia, ya, sama di situ ada seks, laki-laki maupun wanita. Nah, angka-angka di situ dan warna-warna di situ semakin dia merah, semakin dia gelap warnanya, semakin angkanya tinggi, angka itu persentase ya, berarti probabilitas pasien tersebut mengalami angina karena PJK juga akan semakin tinggi. Itu yang harus Anda pegang terus untuk mendiferensial diagnosis ini anginanya karena PJK atau bukan, ya. Jadi disimpan nanti kalau Anda jago IGD itu harus tahu tuh. Nah, kenapa kok bisa timbul angina? Secara umum, secara esensial, secara inti, yang menyebabkan angina adalah ketidakseimbangan antara oksigen supply dan oksigen demand. Entah itu supply-nya yang bermasalah karena penyakit jantung koroner, entah itu demand-nya yang bermasalah. Karena memang kebutuhannya tinggi. Ya, misalkan demand bermasalah seperti apa? Takikardi. Kita aktivitas simpatis berlebihan, takikardi. Demand meningkat. Ya. Afterload-nya tinggi. Misalkan pada penyakit hipertensi emergensi. Pasien tekanan darahnya 200/120, pasien angina, EKG-nya normal. Anda buka labnya, troponinnya nggak meningkat. Anda turunkan tensinya, afterload turun, oksigennya, oke, supply ke koroner jika perbaikan, maka akan terjadi resolusi dari angina. Ya, atau preload yang terlalu tinggi, misalkan pada pasien-pasien dengan penyakit ginjal kronis. Dia minum terlalu banyak, preloadnya tinggi, kerja jantungnya meningkat, kan gitu. Kerja jantung meningkat otomatis mengakibatkan demand-nya juga meningkat. Atau kontraktilitasnya meningkat. Misalkan pada apa? Misalkan pada pasien-pasien dengan tiroid heart disease. Pasien TSH FT4-nya tinggi, di mana T3 itu kita ketahui mengakibatkan perangsangan simpatis, peningkatan adrenergik, kontraktilitasnya meningkat, heart rate-nya meningkat. Pasien dengan tiroid, gangguan tiroid biasanya akan mengakibatkan chest pain, keluhannya. Datang ke Anda, tapi bukan melulu, mungkin ini bukan karena koroner, tapi mungkin karena peningkatan kontraktilitas diakibatkan karena adrenergic state yang tinggi, karena hipertiroidisme. Ya. Atau misalkan pada pasien-pasien anemia. Pasien anemia apa yang terjadi? Sama, untuk memenuhi kebutuhan oksigen jaringan, perfusi jaringan, jantung kerjanya akan lebih berat, akan lebih cepat. Sehingga kontraktilitasnya juga meningkat. Di samping itu, oksigen carrying capacity-nya juga bermasalah. Sehingga pasien-pasien angina keluhannya apa? Chest pain. Sering ya, EKG-nya ada ST depresi. Koronernya bermasalah belum tentu, ya. Nah, jadi kalau supply yang bermasalah macam-macam, bisa karena koroner yang paling sering ya, bisa karena oksigen carrying capacity-nya bermasalah, bisa karena bradykardi, bisa karena afterload-nya turun, misalkan pada pasien-pasien shock, pasien-pasien dehidrasi. Jadi, kalau Anda sudah tahu permasalahan utamanya dari angina adalah ketidakseimbangan antara supply dan demand oksigen, maka solusi Anda adalah ya seimbangkan, mbuh piye caramu. Jadi Anda identifikasi masalahnya, mitigasi resikonya, kira-kira yang menyebabkan ini masalahnya angina apa? Apa heart rate, apa demand-nya yang meningkat atau supply-nya yang turun? Kan gampang. Nek demand-nya yang meningkat, artinya Anda turunkan demand-nya dengan apa? Dengan beta blocker. Ya,
Dengan demand diturunkan, oksigen supply dan demand imbalance bisa lebih seimbang sekarang. Atau supply-nya yang bermasalah. Supply-nya bermasalah karena apa? Koroner. Koroner artinya Anda kasih vasodilator. Oh, masalahnya karena shock. Ya, tambahi tekanan darahnya, mbuh piye caramu. Tadi sudah kita bahas di awal. Ya, jadi gampang di sini. Nah, tinggal permasalahannya apabila ini masalahnya karena koroner, Anda tinggal menambahkan statin ya untuk prevention secondary maupun primary prevention maupun aspilat. Ya. Obatnya apa? Obatnya sama dengan yang tadi di awal. Kita kan sudah bahas tadi di determinan dari blood pressure, ya bisa ACE inhibitor, bisa beta blocker, bisa CCB, bisa diuretik, sama semua di sini. Apabila ini masalahnya karena afterload tinggi, ya kasih aja ACE inhibitor. ACE inhibitor sebagai anti angina, iya apa enggak? Ya bisa jadi. Karena ACE inhibitor apa? ACE inhibitor akan mengurangi preload, dia vasodilator. Ya. Preload berkurang, kerja jantung akan berkurang, oksigen demand turun. ACE inhibitor juga akan mengurangi afterload, dia arteriodilator. Ya, afterload berkurang, kerja jantungnya juga turun, angina iskemik akan berkurang. Dan juga dia akan mengakibatkan vasodilatasi di arteri koroner. Jadi, Anda jangan terkotak-kotakkan, jangan hanya taunya bahwa angina solusinya hanya nitrat. Enggak. Ya, nitrat itu adalah option terakhir. Itu kenapa di guidelines stable coronary artery disease, di guideline heart failure, nitrat posisinya bukan di nomor 1. Nitrat itu hanya untuk bailout pada saat ACS. ACS Anda masih bisa pakai Monaco. Tapi untuk stable coronary artery disease, nitrat itu ada di posisi kedua maupun ketiga. Itu pun long acting nitrates. Kenapa? Karena Anda masih bisa bermain di obat-obatan jantung. Apa? ACE inhibitor, ARB, beta blocker maupun CCB maupun diuretik. Itu dulu dioptimalkan. Ketidakseimbangan oksigen demand dan supply-nya dinormalkan dulu. Baru kalau memang masih bermasalah, artinya memang supply-nya betul-betul terganggu. Baru di situ saat Anda menggunakan nitrat. Ya, terutama yang long acting. Jadi jangan pasien begitu datang, angina, kasih nitrat. Oh, salah besar. Ya. Pasien habis dipasang ring, kasih nitrat. Salah nggak, Dok? Salah besar. Pasien pasang ring kok kasih nitrat. Berarti Anda nggak percaya dengan ring yang Anda pasang, dong. Ya. Jadi nitrat itu adalah opsi terakhir. Kenapa kok nitrat itu opsi terakhir? Karena apa? Nitrat itu bila digunakan terus-menerus, nitrat itu apa sih? Nitrat itu adalah eksogen NO, ya donor NO, donor nitric oxide. Jadi sumber nitrat oxide dari luar, itu kan kita maunya nitrat. Sedangkan COVID. Ada pulmotor kok, Mbak? Kayak selnya bersih kok. Yuk. Jadi tekan di mau. Iya, donor nitrat ya. Jadi kenapa sih kita butuh nitrat? Karena dalam kondisi koroner, dalam kondisi cardiovascular disease, dalam kondisi gagal jantung, endotel tidak bisa berfungsi secara optimal. Atau kita ngomong sebagai disfungsi endotel. Hipertensi, diabetes. Pasti yang terjadi apa? Disfungsi endotel. Sedangkan kita tahu fungsi utama endotel apa? Memproduksi nitric oxide. Melalui nitric oxide sintetase. Apabila endotelnya berfungsi optimal, nitric oxide sintetasenya diproduksi secara baik, nitric oxide-nya diproduksi secara baik. Kita tahu nitric oxide merupakan suatu vasodilator alamiah. Nah, kalau terjadi disfungsi endotel, maka ya perbaiki disfungsi endotelnya. Karena apa? Diabetes, ya perbaiki diabetesnya. Jadi obat diabetes kuwi Anda memperbaiki diabetes dengan harapan disfungsi endotelnya bisa dihilangkan, nitric oxide bisa diproduksi lagi, anginanya berkurang. Siapa ngomong obat diabetes itu bukan anti angina? Siapa bilang statin itu bukan anti angina? Fungsi statin apa? Menurunkan kolesterol, iya. Dia punya pleiotropic effect. Pleiotropic effect-nya apa? Proteksi endotel, memperbaiki endotel.
Dari apa? Dari disfungsi endotel. Jadi statin secara tidak langsung juga sebagai anti angina. ACE inhibitor. Siapa bilang ACE inhibitor bukan anti angina? Anti angina. Beta blocker anti angina, anti angina. CCB anti angina, anti angina. Jadi bukan cuma nitrat. Nitrat hanya untuk bailout. Pada saat Anda sudah tidak bisa meningkatkan produksi nitrit oxide dengan memperbaiki disfungsi endotel. Kondisinya apa nek bailout? Ya otomatis kondisi terdesak. Apa? ACS. Ya ACS, kue nggak bisa memperbaiki endotel karena memperbaiki endotel butuh waktu lama. ACS kita berburu dengan waktu. Kita pengen cepet-cepetan, piye carane kerusakan end organ damage-nya bisa kita kurangi. Dengan cara apa? Meningkatkan oksigen supply. Baru di situ kita berikan nitrat. Itu pun tidak dalam jangka waktu lama. Bukan penggunaan 24 jam. Karena apa? Donor nitrat yang terlalu lama mengakibatkan terjadinya peroxynitrates. Peroxynitrates ini adalah suatu vasokonstriktor. Ya. Jadi tubuh harus jangan dimanjakan dengan pemberian nitrat terlalu lama. Makanya yang dipilih di guideline long acting nitrates. Nitrat kerja lama, sehari diberikan 2 kali. Tapi ada loh, saya pernah dapat kiriman pasien di Alo Dokter, dikasihnya Nitrocaf R 3 kali 1. Masih dikasih ISDN kalau perlu. Wah, ngeri banget tuh dokter ini. Mungkin belum pernah ikut kuliah saya ya. Jadi Nitrocaf R itu kan suatu nitrat kerja lama, tapi dia diberikan 3 kali 1. Sehingga apa? Tubuh dimanjakan terus dengan pemberian donor nitrat. Yang terjadi apa? Pembentukan peroxynitrates. Peroxynitrates akan mengakibatkan vasokonstriksi. Pasien akan tambah chest pain. Ya, begitu juga kemarin pasiennya Dr. Wondo, pasien hipertensi emergensi, dikasih nitrat lebih dari 24 jam, bukannya tensi turun, tensi malah tambah naik. Kenapa? Peroxynitrates, vasokonstriksi, tensinya tambah naik. Jadi gimana caranya solusi nitrat Anda bisa diselesaikan dalam 24 jam pertama, kurang dari 24 jam pertama, supaya tidak terjadi pembentukan peroxynitrates. Ya. Sama dengan tadi, diuretik. Diuretik itu juga untuk bailout. Kenapa diuretik untuk bailout? Karena Anda memberikan diuretik terlalu lama, berkepanjangan, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah preloadnya berkurang. Cairannya berkurang, preloadnya berkurang, sehingga pada preloadnya berkurang, cardiac output juga berkurang. Cardiac output berkurang, perfusi ginjal berkurang, renin diproduksi lebih tinggi. Makanya diuretik itu juga pisau bermata dua. Dalam kondisi kongestif, Anda baik sekali memberikan diuretik, tapi dalam kondisi yang tidak ada kongestif, guideline melarang. Tidak boleh. Lebih baik pasien direstriksi cairan yang masuk dibandingkan Anda berikan diuretik secara liberal. Ya, karena pemberian diuretik liberal juga akan meningkatkan renin, angiotensin, aldosteron sistem, meningkatkan sistem aktivitas simpatis, dan akan memperberat gagal jantungnya. Begitu juga nitratnya. Nah, itulah pentingnya Anda semua belajar. Belajar apa? Belajar anatomi, belajar fisiologi, belajar farmakoterapi, belajar apa jenenge farmakokinetik, farmakodinamik. Ya, ilmu-ilmu preklinik itu sangat bermanfaat sekali, kanggo semua, nggak ada yang nggak kepakai. Ya, kalau Anda nggak menguasai itu semua, ya Anda nggak akan bisa ngobati pasien, ngomong pasien kayak aku. Ya, saya bisanya gini ya karena saya ya sinau zaman preklinik, walaupun preklinikku ya jeblok. Mungkin IP ku kalau IP-mu apian IP-mu. Ya, IP ku mungkin 2,6. IPS 1. IP-mu piro ndak? Oh, IP-ne Wondoe 3, tapi saya tak bully, bayangno. Saya IP saya 2,6. IP-mu semester 1 berapa ndak? S1 ndak? Wah. Ternyata pintar ya Wondo itu ya. IP semester 1 3, Anda mau tahu IP saya semester 1 berapa? 1,03. Ngenes toh ngenes. Fisika ra lulus, kimia ra lulus, agama Islam ra lulus. Wah, kafir banget aku. Ya. Jadi itu parah sekali saya tuh zaman dulu tuh. Tapi kenapa saiki aku iso mbuli Wondo ya karena saya belajar. Ya, begitu juga dengan Anda. Anda modalnya wis apik mestine kowe iso luwih apik saka aku kan gitu. Kuncinya mau coba buku sinau. Ya, saya nggak males. Bodoh gue
dudu salahmu, salahmu keset ya. Anda bisa menghilangkan kebodohan dengan cara rajin. Wes ngono, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Koas yang kira-kira minggu depan di rumah sakit UNS, yang kira-kira ujian karena aku minggu ngarep, iya. Monggo Pak Wondo mau bertanya apa? Peranan sistem Atut. Urusanmu dong. Besok Anda menjelaskan ke saya itu peranan sistem pada heart failure enak wae kok tak jelas ke saya. Kuwi mesti tak jelaske lho. Kowe tinggal baleni apa nek tak jelaske kok. Ya, mungkin semoga bermanfaat. Apa wes piye nggih? Tanya. Kurang cepat. Kalau yang di guideline itu kan dok, natrium faktor itu tidak spesifik untuk jantung. Nah itu untuk membedakannya memang karena failure atau bukan dari HF itu gimana dok? Terus satu lagi, kalau misalnya pasiennya sudah pakai ARNI dok, berarti kan nephrilicin-nya terhambat. Berarti kadar natrium petitnya di tubuh itu tinggi. Nah kalau ternyata dia acute failure itu bisa nggak membedakan, maksudnya pemeriksaan BNP-nya apakah ada bedanya dok antara yang emang udah dasarnya tinggi sama yang enggak? Pertanyaan bagus dari Dr. Singgih ya. Jadi mengenai natriuretic peptides, yang pertama adalah bagaimana cara membedakan natriuretic peptides pada heart failure. Apakah ini pasien gagal jantung, ataukah gagal ginjal, ataukah karena stroke, karena infeksi ya. Pokoknya semua yang menyebabkan ventrikel kiri mengalami stres akan mengakibatkan peningkatan natriuretic peptides. Tapi siapa bilang itu tidak bisa digunakan untuk heart failure? Buktinya itu masuk ke dalam guidelines gagal jantung akut ya, dengan rekomendasi kelas 1A pemeriksaan natriuretic peptides itu. Kita tahu cut off ya, cut off. Apabila cut off-nya di atas 150, saya lupa apa ya? 140 lupa saya. Sekitar 120 atau 140 nano untuk pasien-pasien berusia kurang dari 60 tahun ya. Kalau di atas 60 tahun dia di atas 400 cut off-nya itu sudah masuk dalam kategori heart failure. Biasanya sampai ribuan tuh. 3.000, 4.000, 5.000 itu jelas failure sekali. Tapi kalau naiknya minggring-minggring, ya Anda masih bisa ventricle stress-nya mungkin tidak terlalu parah dibandingkan pasien yang betul-betul murni karena gagal jantung. Ya kita harus tahu cut off-nya karena masing-masing kit pemeriksaan dia memiliki cut off yang berbeda-beda. Ya. Begitu juga terhadap faktor usia. Faktor usia di atas 60 tahun biasanya jantung rangopo-kopo natriuretic peptide-nya sudah positif ya, makanya cut off-nya dia lebih tinggi di atas 400. Kemudian penggunaan ARNI. Apakah penggunaan ARNI akan meningkatkan natriuretic peptides yang tersirkulasi? Ya jelas ya, karena ARNI akan menghambat nephrilicin sehingga natriuretic peptides tersirkulasi akan semakin meningkat. Itulah yang disebut the new normal. Ya, the new normal dari suatu chronic heart failure. Jadi kalau pasien-pasien chronic heart failure on ARNI, pasti Anda akan mendapatkan natriuretic peptides level yang lebih tinggi dibandingkan yang tanpa ARNI. Patokannya berapa? Patokannya 2 minggu. Kalau pasien sudah Anda berhasil dekongesti dalam waktu 2 minggu, itulah natriuretic peptides baseline-nya dia. Ya. Jadi bukan seperti natriuretic peptides pada pasien-pasien yang tanpa ARNI. Bagaimana dalam kondisi acute heart failure, naik nggak? Ya pasti naik. Pasti ventricle kiri akan mengalami stres, pasti akan naik lebih tinggi lagi. Ya, cuman baseline-nya dia kan ya itu tadi. Dalam waktu 2 minggu Anda sudah tahu baseline-nya dia berapa. Ya, naiknya juga pasti akan gila-gilaan lagi.
Ya, apakah naik lebih tinggi dibandingkan baseline-nya dia, ya berarti itu artinya kondisi dekompensasi akut dari suatu gagal jantung. Itu ya. Ada lagi? Sudah cukup? Pak Wondok? Koas ini, Vincent? Kalau itu sama peroxynitrate sama. Ya, jadi intoleransi nitrates itu ya diakibatkan karena peroxynitrates. Peroxynitrates yang terlalu banyak diproduksi akan mengakibatkan intervensi nitrates. Pada saat Anda butuh nitrates, misalkan pasien on, tadi saya katakan nitrat long acting nitrocaf-R 3 kali sehari, Anda tidak memberikan nitrates free period dari suatu endotel, ya, sehingga peroxynitrate akan diproduksi terus. Sehingga pada suatu saat si pasien yang menggunakan nitrocaf-R 3 kali 1 itu mengalami serangan jantung, ya jangan harap Anda berikan nitrat, chest pain-nya relief. Ya. Nah, itu bahayanya Anda memberikan nitrat dalam jangka waktu lama tanpa ada periode free nitrates. Makanya boleh sih boleh nitrocaf-R itu diberikan 3 kali 1. Diberikan memang harusnya diberikan 3 kali 1. Cuman oleh produsennya, karena dia half time-nya cuma 6 jam ya, sekitar 5-6 jam ya, dibandingkan dengan nitrat biasa ISDN itu dia hanya 2 jaman, itu cuma 6 jam. Artinya dalam 24 jam Anda bisa berikan 3 kali 1, tapi Anda nggak punya periode free nitrates. Makanya oleh produsennya cuma dikasih 2 kali 1 maksimal, yaitu pada saat pagi hari dan sore hari. Diharapkan pada saat Anda tidur, simpatis bisa turun, oksigen demand bisa turun, chest pain-nya bisa berkurang dengan sendirinya tanpa nitrat. Jadi malam itu pada saat tidur adalah periode bebas nitrat buat pasien. Itu. Ya. Itu cukup? Oke, mungkin gitu ya. Saya cukupkan sekian. Semoga bermanfaat sharing kita pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah, apa